Baik, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya, Kurniawan Dwi Putra. Saya adalah mahasiswa kelas karyawan dari Universitas Pelita Harapan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang New Product Development dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, sebelum itu ini adalah beberapa topik pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengenalan, terus yang kedua adalah New Product Development Process, dan yang ketiga adalah produk, life cycle, karakteristik, objektif, dan strategis. Nah, untuk pembahasan pertama, di mana New Product Development atau NPD, itu saya ambil kutipan menurut Kotler tahun 1998, adalah merupakan pengembangan dari produk yang asli, perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek-merek baru yang dihasilkan oleh Divisi Research and Development atau R&D yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, New Product Development itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu produk yang benar-benar baru, produk yang baru tapi jenisnya sama tapi punya model lebih baru, dan yang ketiga itu jenis produk baru namun tiruan yang terkesan baru bagi perusahaan tapi bagi pasar itu tidak baru. Nah, lalu apa sih alasan pengembangan produk baru tersebut? Jadi ada 4 alasan. Yang pertama, adanya tekanan persaingan pasar yang kuat, produk meningkatnya laba perusahaan, adanya juga teknologi-teknologi baru, dan yang keempat adalah pengembangan produk baru untuk masuk ke segmen-segmen pasar baru. Nah, terus kenapa sih new product development itu penting? Di sini saya ambil contoh dari salah satu perusahaan Garuda Food. Seperti mana kita tahu Garuda Food itu adalah sebuah perusahaan pembuatan makanan. Nah, jadi dulu sekitar tahun 2000-an perusahaan Garuda Food ini sempat membuat suatu terobosan produk baru berupa nasi instan. Nah, jadi nasi instan ini adalah sebuah produk kemasan atau nasi kemasan yang cukup menuangkan air panas, lalu nasi tersebut akan siap disantap atau seperti kalau sekarang ini mie instan. Nah, mungkin itu produk yang terkesan baru, namun sebagaimana kita tahu saat ini produk tersebut itu tidak ada di pasaran. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab produk itu gagal. Nah, itulah yang dimana kenapa kita itu harus mengetahui pentingnya new product development. Adapun, namun juga beberapa dari produk-produk dari Garuda Food itu yang sukses-sukses di pasaran. Seperti adanya Geri, adanya Coklatos, adanya Garuda, dan adanya Coklatos dan Garuda dan lain-lainnya. Di produk makanan, cemilan, dan minuman. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas New Product Development Process. Jadi, New Product Development Process itu terbagi dalam beberapa proses. Yang pertama dari ID Generation, ID Screening, Concept Development and Testing, Marketing Strategi dan Business Analysis, terus Product Development, Test Marketing, hingga Product Launch. Nah, di sini untuk yang pertama, ID of Generation. Jadi saya ambil contoh suatu produk di salah satu perusahaan PT Gajah Tunggal Tibika. Dia itu adalah perusahaan yang berproduksi membuat ban kendaraan bermotor seperti mobil, bus, dan kendaraan lainnya. Salah satu contohnya di sini saya ambil produknya itu adalah ban kendaraan bermotor atau produk Xenios. Jadi dalam ID generation itu terbagi dalam 2 sumber ya. Yang pertama adalah sumber internal dan juga ada sumber eksternalnya. Pertama kalau sumber internalnya seperti ada perubahan dari formulanya atau spesifikasinya. Lalu untuk eksternalnya itu ada pengaruh dari segmentasi pasar baru yang ingin didapatkan oleh perusahaan, juga ada dari kebutuhan customer, adanya juga kompetitor dan distributornya. Selanjutnya adalah ID screening. Nah, ID screening ini kita menyaring ide-ide untuk pembuatan produk baru. Di mana ada 2 hal penting dalam ID screening, yaitu pilihan yang paling layak dibuat dan pertimbangan. Untuk pilihan yang paling layak dibuat itu kita harus berpikir tentang meminimalkan biaya, mengurangi resiko produk yang gagal, dan prospek pasar menjanjikan. Untuk pertimbangannya itu adalah tujuan diciptakannya produk, proses pembuatan produk, sumber daya dan kemampuan perusahaan, regulasi dan ketentuan berlaku, dan profit dari nilai jual produknya. Selanjutnya kita masuk ke konsep development dan testing.
Nah, jadi konsep development dan testing ini ada dua hal ya, di mana itu dibuat beberapa alternatif pilihan produk berdasarkan pilihan atau permintaan pasarnya. Jadi produk itu kita membuat sebuah produk baru itu berdasarkan dua pilihan. Yang pertama eh, adanya permintaan pasar atau adanya kebutuhan pasar. Selanjutnya juga ada melakukan pengujian terhadap konsep desain yang dipilih. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan uh, membuat suatu produk yang baru, kita jangan langsung meluncurkan produk dan menjualnya produk tersebut. Namun kita lakukan pengujian dari produk yang kita buat. Selanjutnya kita masuk ke marketing strategi dan bisnis analisa. Nah, jadi untuk yang marketing strategi ini kita menetapkan strategi awal pemasaran dari produk baru yang akan kita luncurkan. Jadi marketing strategi itu ada dua. Pertama, strategi awal memperkenalkan produk ke pasar sesuai dengan segmentasinya dan menetapkan harga produk dan mempromosikannya. Selanjutnya ada bisnis analisis, di mana itu kita meninjau analisis meliputi prospek penjualannya, biaya produksinya, pemasaran, dan proyeksi laba. Estimasi penjualan maksimum dan minimum untuk menilai resiko dari rencana peluncuran produk baru yang akan kita luncurkan. Selanjutnya kita evaluasi dari daya tarik dari bisnis dari produk yang akan diluncurkannya. Selanjutnya adalah product development. Nah, ini adalah tahap pengembangan dari produk yang kita buat. Nah, pengembangan produk ini, tahap yang pertama itu adalah melaksanakannya dari mulai menerjemahkan konsep, tes produksi atau prototipe, hingga produksi massal. Selanjutnya ada dilakukan oleh Departemen R&D, Teknikal, dan Departemen Produksi. Lanjut kita ke tes marketing. Nah, ini adalah uji coba pemasaran. Jadi kita memberikan kesempatan pada calon pengguna sebenarnya untuk menggunakan produk dan memberikan umpan baik tentang hal tersebut. Contohnya kalau di perusahaan PT Gaja Tunggal, terutama dalam produk ban Xenios atau ban motor, kita uji pemasarannya itu kita masuk ke dalam komunitas riding atau motor. Seperti satu contohnya misalkan jadi produk ban tersebut kita uji dalam suatu event. Kita mengadakan, contohnya bila kita mengadakan sebuah event untuk melaksanakan riding. Jadi kita ambil pesertanya, berdasarkan orang-orang dari komunitas-komunitas riding, kita adakan tour dengan syarat tour riding tersebut menggunakan ban dari produk baru kita. Nah, itu kita berikan produk kita tersebut kepada para pengguna untuk mereka gunakan dan mereka coba secara langsung dalam kendaraan mereka dan mereka naikkan kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya lalu masuk ke produk launching. Jadi setelah produk itu dites, baru kita langsung meluncurkan produknya. Jadi peluncuran produk itu ada 3 tahap, mana ada pemasaran produk secara luas, terus kita promosikan produk, lalu kita pilih saluran pemasaran untuk promosi yang tepat. Nah, jika dalam salah satu contohnya itu adalah produk ban motor, nah kita pasarkan secara luas. Secara luas itu bisa juga kita masukkan ke dalam beberapa event-event seperti event bazar-bazar dan juga pameran-pameran ban. Lalu kita pilih saluran pemasaran yang tepat, seperti contohnya dalam salah satunya jika PT Gantungga penjualan ban itu berdasarkan Speedwalk atau dengan aplikasi penjualan ban resmi dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk life cycle, karakteristik, objektif, dan strategi. Di sini saya ambil salah satu contohnya itu adalah dari produk Xiaomi. Nah, jadi dalam produk life cycle ini, seperti kita lihat di grafik itu, seperti ada pengembangan mulai dari produk development, pengenalan produk, sampai dengan penurunannya. Di mana yang pertama untuk introduction itu, kita tawarkan produk dasar, lalu kita kenakan biayanya, kita bangun distribusi yang efektifnya, baru kita bangun kesadaran akan produk promosi yang menarik. Salah satu contohnya untuk Xiaomi itu
Ini ada Xiaomi generasi pertama, Xiaomi Redmi 1S atau Xiaomi Redmi 3G, di mana dia sudah menggunakan pada masanya itu sudah menggunakan sistem Android dengan sinyal 3G dengan kapasitas RAM yang besar namun dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya itu adalah pengembangan produk. Dari produk-produk dari sebelumnya, Redmi 3G itu dikembangkan menjadi Redmi 4G, di mana tahap pengembangan produk ini kita tawarkan variasi produknya, harga yang lebih menarik, distribusi yang lebih selektif dengan bangun peminat pasar dan kurangi keuntungan untuk menarik pasar. Di mana pada Xiaomi Redmi ini beberapa jenis atau tipe-tipe produk yang ditawarkan, mulai dari kapasitas RAM-nya yang banyak pilihannya, mulai dari yang tipe RAM 1 GB internal 32 atau 2 GB per 32 atau yang 2 GB per 64 GB pada masanya. Nah, selanjutnya adalah maturity, di mana ini sudah tahap kematangan produk. Nah, dari itu kita disertifikasi produk kita mulai dari harga sama atau lebih baik dari pesaing, kita bangun lebih banyak distribusi lebih selektif, dan penekanan perbedaan produk dan manfaat. Satu contohnya pada Xiaomi ini, itu mulai ada perubahan variasi produk. Lalu dia menetapkan beberapa segmen-segmen dari setiap produknya masing-masing. Mulai dari tipe HP Xiaomi Mi, ada Xiaomi Redmi, ada Xiaomi Redmi Note, dan Xiaomi ada juga Poco. Nah, selanjutnya adalah desain, yaitu adalah penurunan produk. Nah, jadi di sini kita memilah produk yang masih menguntungkan dan produk yang sudah tidak menguntungkan. Yaitu kita melepas jenis produk yang lemah, menurunkan harganya, kita lebih selektif lagi distribusinya, dan kita kurangi namun tetap mempertahankan seperti iklan dan pemasaran produknya kepada para pemakai produk yang masih setia. Satu contohnya untuk Xiaomi ini, yang dikurangi itu untuk segmentasi di pasar di Indonesia itu adalah Xiaomi Mi, karena jenisnya itu lebih ke arah untuk segmentasi pasar menengah ke atas. Seperti mana di Indonesia itu Xiaomi itu lebih terkenal untuk tipe-tipe HP yang dikenal murah namun memiliki spesifikasi yang tinggi. Karena itu jenis-jenis Xiaomi ini lebih laris di pasaran seperti Redmi, Redmi Note, dan Poco. Nah, untuk tipe jenis Xiaomi Redmi ini segmentasi produknya itu menengah ke bawah, yang paling sering dan paling laris di pasaran Indonesia saat ini. Lalu ada segmentasi Xiaomi Redmi Note, yaitu segmentasi produk menengah ke atas ya, lebih cocok untuk para pengguna device yang mementingkan desain dan juga kekuatan dari handphonenya, spesifikasi handphonenya, serta dengan kamera yang lebih bagus. Lalu ada variasi dari produk Xiaomi Poco. Nah, Poco ini lebih mengutamakan segmentasi produk untuk para pengguna tipe gamers atau pemain games, di mana Poco ini menawarkan sebuah handphone dengan jenis produknya itu lebih gahar, yang mengesampingkan desain dan fitur kameranya, lebih mementingkan fitur internalnya yang berada di mesinnya, hingga lebih kuat dengan kapasitas RAM dan internal memorinya itu lebih besar, dan juga spesifikasi yang sangat cocok digunakan oleh para pengguna game. Nah, itu aja dari presentasi yang saya sampaikan. Ini ada daftar pustaka yang saya ambil untuk sebagai referensi dari data-data yang saya bawa. Yang pertama adalah buku dari Principle of Marketing 16th Edition oleh Cutler, Phillips, dan Graham Strong. Juga ada beberapa dari website-website dari GT. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah atau kata, boleh nanti komen di YouTube saya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih dan selamat malam.